mewakili teman-teman saya nggak berani nih bertanya kepada yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka. Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doksingan Samira ini yang ingin mencari keadilan, tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih, karena apa yang terjadi sekarang, si Samira ini sudah menjadi tersangka tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan juga untuk kasus tersangkanya Dokter mungkin ya yang ini mungkin ya betul, Dokter memang tersangka ya, akhirnya Dokter sudah mendapatkan suratnya. Dokter mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Dokter sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong, tepuk tangan. Nah, itu baru satu ya yang akan saya ucapkan, itu yang fakta dulu kan. Kalau Samira ini dengan kasus yang sedang terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan itu merasa jago bahwa buktikan saja, nantangin Pak Hakim, nantangin JPU, nantangin semua, padahal udah jelas dibacakan di dalam tuntutannya itu, di dalam dakwaan ya, di dalam dakwaan itu ada nama dia kesebut gitu. Kok dia onar terus gitu, seolah-olah kayak kucing punya 9 nyawa katanya gitu kan ya. Jadi gitu netizen. Aku akan mirroring karena nih akhir-akhir ini dia ngedoxing saya terus untuk hal-hal hoax ya. Saya lihat juga beberapa orang di doxing udah lagi bukan lagi fokusnya kepada review tetapi udah kepada personal, udah keterlaluan si Samira ini. Ayo Samira, kamu ngomong apa lagi? Saya baru seupil nih, saya keluarin di sini ya. Tapi ya netizen ya, setelah saya mengamati, karena dia terus onar ya dan membawa orang-orang yang nggak mau tahu di urusan ini, saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review dia itu berbayar, diduga berbayar ya. Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya ya silahkan cross check ke Kim gitu, karena saya tahunya dari dia ya, dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan, Samira ya. Udah jangan songong, kau itu jangan songong. Padahal ya netizen ya, saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya. Itu bohong, karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta di-review yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya, saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoax di dunia maya, main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya netizen ya? Bingung saya ini, apa maunya ini? Sehat nggak sih dia itu sebenarnya?